Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Bis Setan dan Misteri Sosok Ida. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Seringkali sebuah kisah misteri adalah cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Dan terkadang bukan tugas kita untuk memastikan apakah semua memang benar adanya. Kediri, Jawa Timur 1993. Bobby merasa cukup beruntung malam itu. Tak lama setelah tiba di Terminal Purabaya, dia langsung mendapat bis ke Tulung Agung. Sebagai orang Surabaya dan sering melakukan perjalanan jauh dengan bis, tentu tempat ini sama sekali tak asing baginya. Entah sudah berapa puluh kali dia memulai perjalanan kemana-mana dari tempat ini. Bobby sempat melirik arloji yang melingkar di tangan kirinya. Jam 19:47. Ada senyuman lebar yang terkembang di bibirnya. Perjalanan ini terasa sangat istimewa. Tadi malam, dalam perjalanan bis dari Jakarta, dia duduk berdampingan dengan Ida, seorang cewek cantik asal Kediri. Mereka memang berpisah di Terminal Purabaya, yang lebih populer dengan sebutan Terminal Bungurasih. Kali ini, karena lokasi yang mau dituju terletak di sebelah selatan kota Kediri, Bobby memang harus mencari bis jurusan Surabaya Tulung Agung. Selain cantik, Ida sangat menarik, dan tak butuh waktu lama untuk membuatnya jatuh cinta. Tutur katanya lembut dan selalu sopan dalam pembicaraan. Dia juga sangat pintar dan terlihat menguasai apapun yang dibicarakan. Aroma tubuhnya juga sangat harum. Di hidung Bobby, bau parfumnya seperti parfum mahal yang mungkin karena dia sebenarnya adalah anak orang kaya. Menurut pengakuannya, Ida adalah mahasiswa yang sedang kuliah di sebuah universitas di Jakarta. Dan kemarin, karena ada acara keluarga, dia harus pulang ke Kediri. Menurut Ida lagi, dia adalah anak tunggal yang setiap kali pulang selalu ditanya oleh para tetangga kapan akan menikah. Tentu itu bukan pertanyaan yang membuatnya nyaman. Dan karena masih kuliah, dia sebenarnya belum berpikir tentang pernikahan. Walau jika bertemu pria yang tepat, dia siap berangkat ke pelaminan dan mengorbankan kuliahnya. Baginya, setinggi apapun pendidikan seorang wanita, kodrat sebagai ibu rumah tangga tak mungkin bisa dihilangkan. Dan salah satu tujuannya kuliah adalah kelak jika berumah tangga dan mempunyai anak, dia bisa mendidik anak dengan lebih baik. Tentu itu adalah cara berpikir yang sangat bagus. Karena tidak banyak cewek yang kuliah, tapi siap berhenti sewaktu-waktu dengan kesadaran penuh tentang kodrat kewanitaannya. Wanita ini pasti istimewa. Bobby yang sedang kuliah semester akhir dan mulai mendapat beberapa tawaran pekerjaan sangat tertarik mendengar apa yang dikatakan Ida. Apalagi ketika Bobby memberanikan diri bertanya apakah laki-laki seperti dirinya boleh menjadi pacar Ida. Dengan tersenyum, Ida menjawab, "Ya nggak apa-apa mas, kalau memang cocok dan kata bapak, yang penting calon saya sudah bekerja."
Bobby sesaat merasa di awang-awang. Memang pekerjaan belum digenggamnya, tapi karena tawaran mulai berdatangan, rasanya untuk mendapat pekerjaan yang tetap dan bagus hanya tinggal masalah waktu. Dan itu yang membuat kepercayaan dirinya memuncak. Walau menjalin hubungan serius dengan seorang wanita belum pernah dijalani sebelumnya. Bobby memang termasuk cowok yang pemalu. Ketika teman-teman kuliahnya sibuk berpacaran, dia hanya fokus kuliah. Apalagi selalu terngiang pesan ayahnya bahwa biaya kuliah sama sekali tidak murah. Dan di Jakarta bukan waktu untuk bermain-main atau membuat semua usaha ayahnya menjadi sia-sia. Bahkan, kata bapaknya suatu kali, jika dia tidak bisa berjanji akan serius kuliah, lebih baik pulang ke Surabaya dan melanjutkan usaha bapaknya berdagang sembako di pasar. Memang keseharian bapaknya seperti itu, membuka toko sembako kecil di pasar, dan ibunya juga menjaga warung di rumah. Itu juga yang menjadi mata pencaharian mereka, termasuk untuk memenuhi biaya kuliah Bobby dan biaya sekolah kedua adiknya selama ini. Kemarin dari Jakarta, begitu sampai di Bungurasi, Bobby sebenarnya berencana pulang ke rumah. Karena memang tujuan kepulangannya dari Jakarta adalah karena ada yang mau dibicarakan dengan bapaknya tentang beberapa peluang pekerjaan yang masuk. Sejak beberapa minggu terakhir, bayangan tentang masa depan memang mulai terlihat. Karena prestasi akademis yang cukup bagus, beberapa perusahaan mencari tenaga-tenaga segar yang siap untuk bekerja nanti setelah lulus kuliah yang tidak terlalu lama lagi. Tapi pertemuan dengan Ida langsung merubah rencana itu. Akhirnya Bobby memutuskan curhat ke Tony, sahabatnya ketika SMA yang kebetulan rumahnya tak terlalu jauh dari terminal Bungurasi. Kepada Tony, Bobby mencurahkan perasaannya tentang Ida yang baru dikenalnya dalam perjalanan dari Jakarta. Juga hatinya yang berbunga-bunga karena merasa mendapat angin segar ketika ngobrol selama perjalanan dengan Ida. Berkali-kali dalam obrolan, Bobby memuji betapa Ida adalah wanita yang sangat istimewa. Bobby juga menegaskan, karena sangat yakin Ida bukan hanya diidamkan sebagai pacar, tapi akan segera dilamar jika semuanya memang memungkinkan. Sebagai sahabat, Tony ikut merasa senang, tapi juga berpesan agar Bobby tak terburu-buru mengambil keputusan, terutama tentang niat menikahi Ida yang langsung muncul begitu merasa cocok dan nyambung dalam obrolan. Kata Tony, rasanya lucu kalau keputusan untuk menikah diambil hanya karena sekali pertemuan dengan seorang wanita. Apalagi Bobby tentu tidak tahu bagaimana sifat dan karakter wanita itu dalam keseharian. Tony juga mengingatkan bahwa Bobby belum pernah menjalin hubungan serius dengan wanita manapun. Intinya, keputusan sepenting melamar dan menikah harus benar-benar dipertimbangkan secara sangat matang. "Kamu kan belum ngomong ke orang tuamu," begitu ucap Tony. Bobby mengangguk, tapi lalu mengatakan bahwa langkah itu justru akan diambil nanti setelah dia semakin yakin tentang hubungannya dengan Ida. Obrolan antara Bobby dan Tony berlangsung panjang, dan karena sangat serius, Bobby tak sempat pulang ke rumah hari itu. Akhirnya, juga karena saran dari Tony, Bobby berangkat ke Kediri malam itu. Tujuannya jelas,
mengunjungi rumah Ida dan bertemu orang tuanya di sana. Menurut Tony, kalau memang dia serius menyukai Ida, akan lebih sopan bertemu dengan kedua orang tuanya. Dan lagi, itu akan membuat kesan Bobby sebagai cowok baik-baik yang dengan jantan bertemu orang tuanya. Juga untuk membicarakan sesuatu yang baik, yaitu rencana pernikahan. Walau mungkin itu terasa terlalu cepat, tapi minimal di depan orang tua Ida, Bobby harus tampil sebaik mungkin dan menunjukkan diri sebagai pribadi yang layak untuk mendekati anaknya. Tony juga mengingatkan, jika memang Ida sangat cantik dan lembut seperti yang diceritakan, pasti tak sedikit laki-laki yang berusaha mendekati Ida. Artinya, Bobby harus siap dengan resiko bersaing melawan banyak orang. Tadi, Ida memang memberikan alamat rumahnya serta selembar foto berukuran 3R. Yang di sana dia terlihat sangat cantik dengan busana adat Jawa. Di mata Bobby, secara fisik dan penampilan, Ida adalah sosok wanita sempurna yang dia yakin akan juga disukai oleh kedua orang tuanya. Begitu melihat foto itu, Tony langsung mengangguk bahwa wanita secantik Ida memang sangat layak diperjuangkan. Bobby melirik jam tangannya lagi ketika bis bersiap berangkat. Jam 19:50. Artinya dia menunggu hanya sekitar 3 menit. Karena tadi malam kurang istirahat dan tadi seharian juga tak tidur di rumah Tony, Bobby memanggil sang kondektur yang ternyata masih cukup muda. Mas, saya mau bayar sekarang ya. Soalnya saya mau tidur. Ini alamatnya. Sampean turunkan saya di Ngadiluih. Begitu ucap Bobby pada mas kondektur sambil menunjukkan alamat Ida yang hendak dia tuju. Mas kondektur mengangguk dan mengaku tahu tempat itu. Kebetulan katanya dia juga berasal dari sana. Ngadiluih adalah sebuah kecamatan di antara kota Kediri dan Tulungagung. Dan sesuai petunjuk dari Ida, kalau suatu saat ingin berkunjung ke rumahnya, Bobby harus turun di depan sebuah warung pinggir jalan raya yang juga tak terlalu jauh dari rumahnya. Bobby pun dipersilahkan tidur dan nanti dibangunkan ketika bis sudah sampai di sana. Dan karena kantuk dan keletihan, tak butuh waktu lama, dia langsung terlelap. Bobby lalu terbangun ketika mas kondektur mengguncang-guncangkan tubuhnya sambil berkata bahwa dia sudah sampai. Bobby yang berusaha mengumpulkan kesadaran sempat agak terkejut karena bis ternyata penuh sesak. Jauh berbeda kondisinya dengan ketika tadi dia berangkat dari Surabaya. Seperti petunjuk dari Ida, dia pun turun di depan sebuah warung kecil. Bobby lalu berjalan melangkah ke warung itu. Cuaca kebetulan sedang gerimis. Dia berniat mencari segelas kopi sambil bertanya tentang rumah Ida yang katanya tak terlalu jauh. Ternyata warung itu dijaga oleh seorang ibu setengah baya. Di sana juga ada seorang bapak yang mengaku sebagai tukang ojek. Bobby sempat berjabat tangan dan saling memperkenalkan diri. Bapak itu bernama Pak Karman. Sambil memesan kopi dan mencomot gorengan, Bobby pun ngobrol dengan Pak Karman. Obrolan berlangsung renyah dan asik. Lalu lalang kendaraan masih terlihat cukup ramai. Tentu wajar, karena jalan itu adalah jalan utama yang menghubungkan Kediri dan Tulungagung. Dan setelah memberitahu bahwa dia datang dari Surabaya,
Bobby kemudian menyodorkan secarik kertas berisi catatan alamat beserta selembar foto. "Saya mencari orang ini, Pak. Ini fotonya dan ini alamatnya." Begitu ucap Bobby, lalu melanjutkan bahwa menurut informasi dari Ida, rumahnya tak terlalu jauh dari warung itu. Tapi reaksi pertama Pak Karman benar-benar membuatnya terkejut. Setelah terdiam sejenak dan lalu saling berpandangan dengan ibu pemilik warung, Pak Karman justru dengan nada tegas melemparkan pertanyaan yang sama sekali tak terduga. "Sampean yakin mau ketemu dia?" Bobby pun terdiam dan berusaha menerka kemana arah pertanyaan itu. Dan setelah Bobby mengangguk, penjelasan Pak Karman benar-benar mengacaukan kesadarannya. Katanya, cewek di dalam foto itu adalah Farida. Lagi-lagi Bobby terdiam. Rasanya tak ada yang aneh dengan nama Farida atau Ida yang mungkin adalah panggilannya di Jakarta. Masih dengan sangat penasaran, Bobby pun bertanya pada Pak Karman, "Maaf Pak, memangnya kenapa dengan Farida?" Pak Karman pun menceritakan panjang lebar. Ternyata Farida adalah hantu. Dan sosok hantu Farida sudah sangat populer. Bahkan Pak Karman sempat menyodorkan sebuah majalah nasional pada Bobby yang salah satu artikelnya menceritakan tentang sosok hantu Farida yang berasal dari Kediri. Kata Pak Karman, tak terhitung berapa orang yang pernah ditemui hantu itu. Pada warga sekitar, cukup banyak pengakuan tentang pertemuan dengan sosok Farida yang juga terkenal dermawan. Aneka bunga, bahkan material bangunan pernah diantarkan hantu Farida pada warga. Biasanya kejadiannya mirip. Di rumah warga ada kiriman barang di depan rumah. Dan setelah dicek, nama pengirimnya selalu Farida. Intinya, walau sangat terkenal sebagai hantu, Farida juga terkenal sangat dermawan pada warga sekitar. Hanya saja, Pak Karman sendiri mengaku tak pernah mengalami hal itu. Ibu pemilik warung pun ikut nimbrung dalam pembicaraan, bahwa ternyata kejadian yang menimpa Bobby juga bukanlah pertama kali. Beberapa bulan lalu, ada seorang mahasiswa dari Jakarta yang juga singgah di warungnya. Katanya, dia juga ingin mencari rumah Farida yang menurutnya adalah teman kuliah di Jakarta. Dan sekitar setahun lalu juga ada kejadian yang mirip. Seorang yang mengaku pengusaha dari Bandung juga datang ke situ dengan tujuan yang sama, yaitu mencari rumah Farida. Bulu kuduk Bobby tentu merinding mendengar itu. Memang selama ini dia tak terlalu suka mengikuti cerita tentang hal-hal mistis. Dia memang suka membaca, tapi selama ini topik yang disukainya adalah tentang sepak bola, musik, atau pengetahuan umum. Mungkin itu pula yang membuatnya tak pernah mendengar tentang sosok hantu Farida, yang ternyata menurut Pak Karman sudah cukup populer. Rumah Farida, kata Pak Karman, ada di sebuah kuburan. Tempatnya tak terlalu jauh kalau saja Bobby minta diantar ke sana. Bobby tentu langsung menggeleng mendengar tawaran menakutkan itu. Beberapa teman Pak Karman juga mengaku pernah mengantar Farida turun dari bis dan minta antar ke sana. Herannya, kata Pak Karman, sosok Farida tetap membayar dengan uang. Dan setelah tukang ojek atau tukang becak pergi, uang dari Farida tetap ada dan nyata. Sambil menyeruput kopi,
Bobby makin tenggelam dalam cerita itu. Berkali-kali dia bertanya tentang kebenaran cerita tentang hantu Farida. Dan berkali-kali pula baik Pak Karman maupun ibu pemilik warung mengiyakannya. Bobby kemudian memandang lagi foto yang didapatnya dari Ida kemarin. Dan dengan tersenyum, Pak Karman mengangguk lagi bahwa wanita dalam foto itu memang adalah Farida. Bobby pun semakin bingung. Rasanya mustahil dua orang ini berbohong padanya. Setiap kalimat yang diucapkan Pak Karman maupun ibu pemilik warung selalu terdengar meyakinkan. Akhirnya, perlahan otak Bobby terbawa untuk mempercayai semua keterangan itu. Bahwa Ida yang menemaninya dalam perjalanan dari Jakarta kemarin mungkin memang bukanlah manusia. Dan yang kemudian semakin membuat keringat dingin Bobby makin deras mengucur adalah ketika matanya melirik angka di jam tangan yang sedang dipakainya. Jam 19:55 menit. Otaknya segera berusaha memutar memori. Seingatnya, sebelum tidur di dalam bis, dia sempat melihat jam. Dan tadi adalah jam 19:50. Artinya, jarak waktu antara dia berangkat dari Surabaya sampai di tempat ini hanya sekitar 5 menitan. Padahal, biasanya waktu normal yang harus ditempuh sekitar 3-3,5 jam. Tentu Bobby makin merinding. Ini benar-benar situasi yang sama sekali di luar perkiraannya. Berarti apa yang didengarnya dari Pak Karman benar-benar bukanlah kebohongan. Dan karena makin ketakutan, Bobby lalu membayar kopi dan segera minta tolong Pak Karman untuk mengantarnya ke terminal Kediri saat itu juga. Aku harus segera pulang ke Surabaya. Begitu bisik Bobby dalam hati. Karena Pak Karman adalah tukang ojek, maka permintaan Bobby itu langsung disanggupi. Gerimis mulai mereda dan mereka berdua pun berboncengan menuju terminal kota Kediri. Tak ada pembicaraan apapun selama perjalanan. Bagi Bobby, penjelasan di warung sudah lebih dari cukup dan tak ada yang perlu ditanyakan lagi. Semuanya sangat jelas dan semuanya terasa sangat menakutkan. Hubungan dengan Ida atau Farida tentu tak mungkin dilanjutkan lagi. Sekitar 200 meter sebelum sampai di terminal, sepeda motor yang mereka naiki tiba-tiba berhenti. Dan setelah Pak Karman turun untuk mengecek, ternyata rantainya lepas. Bobby pun memutuskan untuk melanjutkan dengan berjalan kaki. Karena terminal sudah tidak jauh lagi. Awalnya, Pak Karman menolak ketika dibayar. Dia beralasan karena Bobby tak sampai diantar ke terminal. Tapi karena Bobby terus memaksa, akhirnya uang itu pun diterimanya. Dengan terburu, Bobby melangkahkan kakinya. Rangkaian peristiwa ini benar-benar tak mampu dicerna. Entah kesialan apa yang sedang menimpanya, sehingga cewek cantik yang begitu diidamkan ternyata bukan manusia. Ada rasa takut dan khawatir yang makin lama makin besar. Termasuk andai suatu saat dia bertemu dengan Ida atau Farida itu. Bulu kuduknya pun makin merinding. Tak mampu dibayangkan apa yang nanti akan terjadi setelah Farida mengetahui ini semua. Andai memang sosok itu masih terus mengikutinya.
Mungkin suatu saat Farida akan mendatanginya dalam kondisi mimpi atau terjaga, dan bisa jadi marah atau melakukan sesuatu yang mengerikan yang bisa saja membuatnya celaka. Ini adalah pengalaman yang baru. Sejak kecil, berhubungan dan berkomunikasi dengan makhluk dari alam lain sama sekali belum pernah dialaminya. Kaki Bobby terasa makin lama makin gemetar. Tapi dia tetap harus melangkah dan harus sampai di terminal sesegera mungkin. Ketika hampir memasuki gerbang terminal, ternyata Pak Karman menyusul dari belakang. Bobby pun ditawari dibonceng lagi, karena katanya rantai sepeda motor yang tadi lepas sudah berhasil dipasang kembali. Masih dengan perasaan campur aduk, Bobby setuju. Lalu menunjuk sebuah warung di sudut terminal dan minta diturunkan di sana. Dan begitu sampai, Bobby pun mengucapkan terima kasih. Sempat terdengar di telinganya pesan dari Pak Karman agar dia selalu berhati-hati. Dengan tergesa dan penuh kecemasan, Bobby pun memasuki warung dan langsung memesan kopi. Dalam kesendirian di kota sejauh Kediri, dia tak tahu apa yang harus dilakukan. Matanya mulai berkaca-kaca. Semua ketakutan rasanya makin menguat. Dan nyalinya sebagai laki-laki atau bahkan sebagai manusia benar-benar diuji kali ini. Masih teringat jelas di benaknya kecantikan wajah Ida atau Farida. Tapi tentu teringat jelas pula semua keterangan dari Pak Karman. Tak lama setelah duduk, pertanyaan dari ibu pemilik warung ini pun ternyata juga mengejutkan. Jalan kaki dari mana, Mas? Lagi-lagi Bobby terkejut. Pertanyaan ini tentu sangat aneh. Baru saja dia turun dari sepeda motor dan jelas-jelas diantar oleh seorang tukang ojek. Firasat Bobby lagi-lagi berbicara bahwa semua ini mungkin belum benar-benar berakhir. Bobby pun dengan sopan menjawab bahwa dia baru turun dari ojek yang mengantarnya dari Ngadiluih. Tapi ibu itu mengernyitkan kening. Dia bersikukuh bahwa baru saja melihat Bobby datang dengan berjalan kaki dari kejauhan. Sekali lagi, ini sungguh tak bisa dinalar. Sempat terjadi perdebatan kecil di antara mereka, karena Bobby juga bersikeras bahwa dia baru saja turun dari ojek. Sang ibu hanya tersenyum dan lalu menghidangkan kopi yang dipesan. Kebetulan tak ada pengunjung yang lain ketika itu. Kemudian dengan tersenyum lagi, sang ibu bertanya dari mana Bobby sebenarnya. Cerita pun dimulai. Dengan panjang lebar, Bobby menjelaskan awal kedatangannya di Kediri setelah naik bis dari Surabaya, yang semuanya terasa janggal dan tidak masuk akal. Mulai dari waktu perjalanan yang ditempuh hanya 5 menit, sampai dia dikejutkan dari tukang ojek yang ditemuinya di warung, bahwa cewek yang dia cari di kecamatan Ngadiluih ternyata bukan manusia. Dia juga bercerita bahwa kemarin ngobrol dengan cewek itu selama perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya. Pasti Farida ya? Begitu ibu itu langsung menyela. Pemilik warung kopi yang lalu memperkenalkan namanya adalah Bu Asih itu lalu seperti tertawa sedikit terbahak. Entahlah, kenapa kejadian menakutkan ini seperti terdengar lucu di telinganya.
Katanya, dia juga berasal dari Ngadiluih dan dari desa yang berbatasan dengan desa Farida. Menurut Bu Asih, semua cerita yang didengar Bobby tadi adalah benar adanya. Bahwa terutama di Kediri bagian selatan, cerita tentang hantu Farida sudah sangat terkenal. Bahkan menurut Bu Asih, ada tetangganya yang berprofesi sebagai tukang becak juga pernah mengantar Farida. Dan sama dengan keterangan dari Pak Karman tadi, Farida minta diturunkan di depan rumahnya yang ternyata adalah sebuah pemakaman. Bu Asih lalu mengulangi cerita yang lagi-lagi sama, bahwa pernah ada mahasiswa dan pengusaha yang mencari rumah Farida. Tentu saja mereka terkejut, karena Farida yang mereka cari bukanlah manusia. Dan banyak warga yang tahu bahwa Farida sebenarnya berasal dari alam yang berbeda. Bu Asih kemudian menambahkan bahwa asal-usul Farida sebenarnya tidaklah jelas, karena kisah tentang hantunya sudah dari dulu terdengar, bahkan ketika Bu Asih masih anak-anak. Ada yang mengatakan Farida adalah warga desa yang meninggal karena dianiaya oleh Belanda. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Farida adalah orang jauh yang kebetulan dimakamkan di sana. Hanya saja, kata Bu Asih, rasanya tidak ada terutama warga kecamatan Ngadiluih yang tidak mengetahui cerita tentang sosok hantu Farida yang dermawan itu. Bobby pun makin terkejut. Walau cerita yang didengarnya kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Karman tadi. Dan karena mungkin Bu Asih dan Pak Karman tidak saling kenal, rasanya mustahil cerita mereka sama. Kecuali jika semuanya benar, bahwa Farida memang adalah sosok hantu. Karena makin khawatir, Bobby pun segera menghabiskan kopi dan lalu pamit pergi mencari bis. Begitu naik dan sambil menunggu bis berangkat, dia tak menoleh lagi ke warung Bu Asih. Tangan kanannya sempat merogoh kantong celana dan lalu meremas foto yang didapatnya dari Ida kemarin. Tanpa berpikir panjang, foto itu segera dibuangnya. Terlalu banyak ketakutan yang memenuhi pikirannya. Pertama, tentu tentang Ida atau Farida. Bukan hanya mimpi indah yang tiba-tiba sirna, tapi juga kengerian yang dari kemarin sama sekali tak terbayang di otaknya. Kemudian tentang Pak Karman, tukang ojek yang tadi mengantarnya. Kalau mengingat pertanyaan Bu Asih tadi, dia terlihat berjalan dari jauh dan tidak naik ojek. Mungkin Pak Karman juga bukan manusia. Ada sedikit penyesalan di hati Bobby karena tak sempat memeriksa apakah kaki Pak Karman menyentuh tanah. Seingatnya, itu adalah pertanda yang paling mudah dikenali untuk membedakan antara manusia dengan makhluk gaib yang berasal dari alam lain. Dan entahlah, warung tempat dia bertemu Pak Karman tadi apakah benar-benar ada? Atau jangan-jangan Bu Asih mungkin juga bagian dari mereka? Semua pertanyaan itu tak mampu terjawab. Hanya ketakutan demi ketakutan yang makin memenuhi benaknya. Bobby pun segera menutupi kepalanya dengan jaket hitam, sampai bis itu benar-benar berangkat menuju Surabaya. Dalam hati
tak henti-henti dia terus berdoa dan berharap agar sampai kapanpun tak pernah bertemu lagi dengan sosok Ida atau Farida. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Bis Setan dan Misteri Sosok Ida. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan atau pemilihan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.